coaching dengan Ibu Budi. Iya betul sekali Ini Pak. saya mohon izin nih untuk rekan-rekan menjadi supervisor mengamati nanti. Baik Bu, izin saya menjelaskannya nih Bu. Jadi nanti dalam perjalanan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Budi, kira-kira persiapan yang sudah dilakukan apa saja? Karena ini ya Bapak, kemarin tuh Bu Budi memang sudah menghubungi saya, dia menanyakan kapan ada waktu luang, saya ingin ngobrol-ngobrol seperti itu ya saja. Minggu-minggu ini bisa, dan dari proses tersebut saya sudah menyiapkan. Yang pertama ya Pak, mempersiapkan diri saya sendiri agar dapat meluangkan waktu. Yang pertama tentunya, lalu yang kedua saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggali setiap dan permasalahan yang ada pada Ibu Budi sendiri. Lalu yang berikutnya saya menghadirkan diri saya seutuhnya pada proses coaching itu Bapak, untuk siap mendengarkan kisah dari permasalahan yang Ibu Budi hadapi. Demikian Pak yang saya persiapkan. Nanti ada persiapan yang bicara dulu, kemudian juga akan menyiapkan pertanyaan yang baik, kemudian juga kami akan menyiapkan kisah dari Ibu Budi. Iya betul Bapak, agar saya bisa berusaha membantu menemukan solusi atas permasalahan Ibu Budi sendiri. Berarti rencananya sudah sangat baik Bu menurut saya. Nanti mohon izin saya akan menggunakan konsultasi Ibu Budi. Oh iya Pak, dengan senang hati siap. Oke, siap Bapak, ditunggu ya Bapak waktunya. Waalaikumsalam. Halo Bu Budi. Iya, kemarin kan saya dihubungi nih sama Bu Budi. Kita pengen ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira kenapa itu Bu? Tujuannya kenapa sih Bu pengen ngobrol sama saya? Iya Bu, kita saya punya masalah. Iya. Siswa saya yang motivasi tinggal di rumah. Makanya saya ingin bercerita, berbagi, minta pendapat atau minta saran dari kita. Mungkin bisa membantu saya dalam menemukan permasalahan saya. Tadi Bu Budi sampaikan bahwa siswanya itu kurang minat belajar gitu ya. Nah, kira-kira Bu Budi sudah mencari tahu belum, mengidentifikasi permasalahannya. Jadi kenapa sih anak-anak tersebut itu kok kurang sekali minat belajarnya gitu? Ya, saya dapat informasi bahwa anak-anak itu kurang motivasi belajar ternyata karena satu, dia memang tidak tertarik dengan pelajaran. Kedua, orang tua tidak memberi motivasi semangat belajar di rumah. Yang tiga, siswa tidak benar-benar memperhatikan pelajaran pada saat pelaksanaan belajar di kelas. Dengan asik dibangun seperti itu. Jadi itu yang membuat anak-anak ketika motivasi belajarnya jadi rendah. Nah, dari alasan-alasan anak-anak tersebut ya Bu, kenapa kok mereka ini motivasinya rendah? Itu kira-kira Bu Budi selain sudah mencari tahu tersebut, apa sih hal-hal lain yang sudah pernah Bu Budi lakukan? Saya berusaha pertama mengambil mengapa motivasinya belajar ya bagus. Saya juga mencari penyebab yang tadi sampai ketiga tadi sampai ternyata memang anak-anak ini pertama motivasinya belajar menurutku kayaknya kurang tertarik di dalam menerima pembelajaran itu. Jadi mungkin saya butuh metode yang berbeda sehingga anak itu tertarik dengan pelajarannya. Yang kedua, yang tadi orang tua kurang memotivasi karena waktu ternyata sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak menghidupkan anak itu belajar atau ada tugas atau dengan pelajaran perkembangan selanjutnya. Ternyata orang tua kurang berkontribusi di situ. Kemudian yang ketiga tadi saya katakan anak sibuk dengan tugasnya sendiri di kelas. Ternyata dia asik ngobrol dengan dirinya yang di rumah atau karena di rumah tidak ada teman-temannya, setelah ada temannya mereka ingin ngobrol bersama sendiri. Nah, dari identifikasi
yang sudah Bu Budi lakukan tersebut ya, itu kan ketemu nih permasalahan-permasalahan utamanya apa gitu ya. Jadi dari permasalahan tersebut kira-kira dari Bu Budi sendiri ada nggak rencana ke depannya Bu Budi mau ngapain gitu? Biar ada solusi. Rencana saya yang pertama saya harus mengembangkan metode pembelajaran, mencari berbagai macam cara, berbagai macam cara sesuai dengan pembelajarannya. Yang kedua saya harus kolaborasi dengan orang tua tentang belajar dan perkembangan siswa di kelas. Ketiga, saya benar-benar harus memperhatikan siswa itu pada saat pembelajaran harus fokus mendengarkan, sehingga dengan diskusi atau anak ini yang kalau diskusi kan anak-anak berarti semuanya itu belajar, sehingga ngobrolnya agak berkurang. Ini akan saya kira akan membuat siswa semangat dari perlakuan. Nah, saya rasa cukup bagus itu Bu, yang rencana-rencana Ibu akan lakukan Bu. Nah, Bu Budi ini pernah tidak melakukan hal-hal tersebut terdahulunya atau sebelum ini? Saya kira sudah tapi tidak maksimal, sehingga tadi tujuannya kurang tercapai. Harapan saya 100% tercapai, ternyata hanya 50%. Itu sehingga saya kurang dalam lagi dan membaca ini dan perasaan. Oke, berarti kedepannya akan Bu Budi laksanakan ya. Nah, kira-kira jika Bu Budi ini akan melaksanakan rencana yang sudah diterapkan itu tadi, nah kira-kira kapan Bu Budi akan melaksanakannya? Untuk materi yang akan datang saya mau mencoba mencari metode. Minggu depan sudah maksimal. Secepatnya berarti ya Bu ya, minggu depan akan melaksanakan hal tersebut ya. Nah, kira-kira dari minggu depan akan dilaksanakan komitmen nih biar tercapai tujuan yang Bu Budi inginkan sebagai pendidik. Komitmen apa yang akan Saya Bu Budi? benar-benar menyiapkan rencana pembelajarannya, menyiapkan tempat, sarana dan prasarana yang dari materi Nah, itu komitmen tersebut kira-kira kedepannya dapat terrealisasi secepatnya tidak? harapannya terrealisasi dengan baik dan semoga siswa dan mahasiswa pun akan dididik. Nah, berarti dapat diterapkan dong Bu ya rencana-rencana yang sudah dilakukan tersebut ke depannya. Harapannya demikian. Baik Bu Budi, kira-kira sudah ketemu solusinya? Sudah. Nanti Bu Budi ke depannya akan menerapkan bagaimana tadi? Mencari metode pembelajaran sesuai materi. Oke, ya baik sekali, bagus sekali ya Bu Budi ya. Mudah-mudahan metode pembelajaran yang Bu Budi persiapkan untuk pembelajaran berikutnya akan lebih memaksimalkan hasil dan meningkatkan motivasi belajar siswa di pertemuan berikutnya, dan nilai siswa dapat meningkat dengan baik ya Bu Budi. Sama-sama Bu Budi. Nah, sekarang setelah Bu Budi melakukan obrolan dengan saya tentang permasalahan tersebut, gimana perasaan Bu Budi? Saya mendapatkan keterbukaan, bisa menyampaikan dengan terbuka, dan saya dapat solusi untuk masalah saya, sehingga tujuan saya akan tercapai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bu Budi harapkan sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu ke depannya. Sama-sama Ibu. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong karena saya ada keperluan dengan Pak Heru, saya mohon maaf ya Bu, saya izin duluan ya. Iya, sama-sama Ibu, selamat siang ya. Baik, kita Bu Budi yang saya hormati, mohon maaf ini mengganggu. Jadi alhamdulillah tadi sudah saya pastikan proses skripsi dengan ibu-ibu lakukan, dan kemudian dalam observasi yang saya lakukan itu saya memastikan perencanaan yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Ika. Tadi dalam perjalanannya menuju Pak tadi itu sudah sesuai dengan rencana kerja. Alhamdulillah ya Pak ya, saya itu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Budi, dan menurut saya sih Pak, karena menilai diri saya sendiri ya, itu saya sudah melaksanakan proses
dengan lepas gitu ya, artinya dengan tanpa keraguan. Dan di situ pertanyaan itu juga menggali jawaban-jawaban dari Bu Puji juga belum menemukan jadi ada fungsi atas teman belum sendiri. Jadi tadi tujuannya itu juga sudah Ibu sampaikan ya, sudah disepakati, kemudian juga Bu Puji juga menyampaikan terbuka tentang identitas sebenarnya, sampai kemudian juga itu bisa mengarahkan menemukan solusi yang dan juga yang kemudian dari bagian belakang itu juga sudah membangun tanggung jawab itu melakukan penyakit dan melakukan misalnya ini kalau saya boleh kasih saran ya memang bisa digunakan juga tadi, kemudian juga pertanyaannya juga bisa diasah ya, yang jangan sampai nanti ada pertanyaan atau ada respon yang lebih menekankan atau seolah-olah itu dari kita, tapi lebih akan menilai dari sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan dan ke depan memang. Terima kasih Bapak atas masukan-masukan yang diberikan, mudah-mudahan akan membantu saya sebagai seorang pendidik. Kalau saya lihat perasaan ibu Bu Budi setelah tadi melakukan kursi ini. Ya, tadi saya setelah di box kita, saya merasa bahagia, merasa mendapatkan solusi dengan masalah saya, semoga masalah saya dapat terjawab dan motivasi siswa menjadi lebih baik dan hasilnya lebih baik. Alhamdulillah Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Terima kasih.